ini mengisahkan seorang pembunuh bernama Yan Sisan. Dia selalu menantang pendekar pedang di dunia persilatan. Dia mempunyai musuh yang seimbang dari perguruan Dewa Pedang yang dijuluki Tuan Muda Ketiga. Tapi ketika dia datang ke perguruan tersebut, Tuan Muda Ketiga ini sudah meninggal dunia. Yan Sisan pun menjadi putus asa dan memutuskan mundur dari dunia persilatan. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Film ini diawali dengan memperlihatkan pertarungan antara pendekar berbaju hitam dan putih. Pendekar yang berbaju hitam ini bernama Yan Sisan. Dia adalah seorang pembunuh bayaran. Pendekar berbaju putih berjuluk Tuan Ketiga. Setelah bertarung dengan sengit, Yan Sisan dapat mengalahkan Tuan Ketiga. Kemudian datang seorang pria. Pria ini adalah teman Yan Sisan. Dia selalu mengambil pedang lawan Yan Sisan yang sudah dikalahkan untuk dijual. Mereka berdua kemudian pergi ke sebuah restoran. Di restoran tersebut ternyata sudah menunggu orang-orang dari perguruan Sising. Yan Sisan kemudian bertemu dengan ketua perguruan yang bernama Murong Siuti. Murong Siuti menyiapkan 10.000 tael untuk membunuh seseorang. Yan Sisan melihat Siuti, kemudian bertanya, siapa yang harus dibunuhnya? Siuti mengatakan, orang itu adalah seseorang yang tumbuh besar dengannya. Namun di hari pernikahannya, dia meninggalkan dirinya. Orang itu adalah Xiao Feng. Ia juga mengatakan, sebagai wanita, ia bisa menerima ditinggalkan. Tapi sebagai anak, dia tidak bisa menerima nama keluarganya dihancurkan. Yan Sisan mengatakan, dia akan melakukannya, tapi demi dirinya sendiri. Kemudian terjadi pertarungan antara Yan Sisan dan Siuti untuk menguji kemampuan mereka. Tampak Yan Sisan dan temannya berjalan ke perguruan Dewa Pedang. Dengan menaiki perahu, dia menyeberangi danau. Ketika sampai, ternyata ketua perguruan sudah menunggunya. Setelah sampai ke dalam perguruan, sang ketua mengatakan bahwa Xiao Feng sudah meninggal. Karena kecewa, Yan Sisan membelah kayu nisan Xiao Feng. Dan ini membuat murid-murid perguruan marah. Terjadi pertarungan antara Yan Sisan dan murid-murid perguruan, tapi kemudian dihentikan oleh ketua. Kemudian Yan Sisan pergi meninggalkan perguruan Dewa Pedang. Kemudian ketua berkata kepada murid-muridnya bahwa tanpa Tuan Muda Ketiga, perguruan Dewa Pedang tidak dapat menguasai dunia persilatan. Ia kemudian memerintahkan untuk menutup gunung, dan perguruan Dewa Pedang mundur dari dunia persilatan. Ketika dalam perjalanan, Yan Sisan bertemu kembali dengan temannya. Temannya tersebut menanyakan di mana pedang Tuan Muda Ketiga. Tapi Yan Sisan tidak menjawab. Dia malah membuang pedangnya. Di perguruan Sising, tampak Siuti histeris mendengar Xiao Feng telah meninggal. Karena stres, dia bahkan ingin membunuh para pelayannya, tapi ditahan oleh salah satu anak buahnya. Di jalanan, tampak seorang pemuda sedang mabuk. Ia berjalan menuju ke sebuah penginapan. Tapi karena dia kelihatan bau dan bulukan, awalnya ia diusir. Setelah ia memperlihatkan uangnya, dia diperbolehkan masuk. Dan para pelayannya berebut untuk melayaninya. 5 hari kemudian, dia ditagih sama bos untuk membayar. Tapi ternyata dia sudah tidak punya uang. Ketika ditanya namanya, pemuda tersebut mengaku tidak tahu namanya. Sang bos akhirnya memberi nama Aci kepadanya. Untuk membayar hutangnya, Aci diharuskan bekerja di penginapan tersebut. Di penginapan tersebut ada seorang pelayan yang kurang diminati pelanggannya. Pelayan tersebut bernama Xiaoli. Saat dia diminta untuk melayani pelanggan yang sedang mabuk, kantong emas pelanggan tersebut terjatuh. Saat dia mengambil emasnya, ternyata Aci sedang melihatnya. Sejak saat itu, mereka menjadi akrab. Di tempat lain, Yan Sisan pergi menemui seorang tabib untuk mengobati penyakitnya. Tapi ketika tabib tersebut memeriksanya, ia mengatakan bahwa penyakitnya sudah tidak dapat diobati lagi.
Kemudian tabib tersebut memberikan obat yang sangat langka. Ia mengatakan bahwa Yan Xishan sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Yan Xishan kemudian pergi. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang pria yang membawa kereta. Dia kemudian membeli keretanya. Ia bertanya jika dia akan mati, kemana dia akan pergi. Pria tersebut menjawab, dia akan pergi ke Pai Hualin di desa Kuhai, karena di sana tempatnya sangat indah. Yan Xishan kemudian pergi ke desa tersebut dan menetap di sana. Di penginapan, ada pelanggan yang tidak mau membayar setelah dilayani oleh Xiao Li. Aci kemudian meminta mereka membayar. Setelah melukai Aci, akhirnya mereka mau bayar. Aci yang terluka dirawat oleh Xiao Li. Ketika sedang duduk di pinggir jalan, Aci bertemu dengan seorang pria. Kemudian pria tersebut mengajak Aci bekerja untuk mengangkat sampah. Aci kemudian diajak pulang ke rumah. Di rumah pria tersebut, dia bertemu dengan nenek Miao. Pada malam hari, ketika sedang tidur, Aci melihat ada seorang gadis datang. Ternyata gadis tersebut adalah Xiao Li. Xiao Li adalah adik dari pria yang mengajaknya tadi. Keesokan harinya, Xiao Li mengatakan kepada Aci bahwa dia bekerja untuk mengumpulkan uang. Jika uangnya sudah cukup, ia akan membeli sawah dan akan menjadi petani. Aci kemudian memberinya uang, dan mulai hari itu, uang yang dihasilkannya akan diserahkan ke Xiao Li. Bos besar penginapan menerima laporan bahwa Xiao Li pergi dari penginapan dan bersama Aci. Kemudian dia mengirim anak buahnya untuk membawa kembali Xiao Li. Ketika sedang belanja di pasar, Xiao Li didatangi anak buah bos besar. Orang-orang tersebut memaksanya kembali ke penginapan. Terjadi baku hantam antara anak buah bos besar dengan kakak Xiao Li. Aci membantu kakak Xiao Li. Salah satu anak buah bos besar kemudian mencabut pedang dan mendekati Aci. Pada saat bersamaan, Yan Xishan sedang berjalan menuju ke arah mereka. Ketika pimpinan anak buah penginapan melihat Aci, ia kaget. Dan ketika berbalik ke belakang, dia pun tambah kaget. Kemudian mereka melarikan diri. Ketika sampai di hadapan bos besar, ia mengatakan bahwa tuan muda ketiga akan bertarung dengan Yan Xishan. Penduduk desa mendatangi Yan Xishan untuk berterima kasih. Xiao Li kemudian meminta Yan Xishan untuk mengajari Aci kungfu. Pada malam harinya, Yan Xishan datang ke penginapan dan membunuh bos besar penginapan. Keesokan harinya, Yan Xishan mengajari Aci kungfu. Dia mengajari Aci jurus rahasia yang dia miliki. Pada malam harinya, Xiao Ti dan anak buahnya mendatangi rumah nenek Miao dan Xiao Li. Xiao Ti kemudian mengatakan bahwa Aci sebenarnya bernama Xi Xiao Feng dan dia adalah calon istrinya. Kemudian Xiao Ti membawa Aci pergi. Sebelum pergi, Aci mengucapkan terima kasih dan Xiao Ti memberi uang. Keesokan harinya, teman Yan Xishan datang mencari Yan Xishan dan melihat Yan Xishan sudah siap mati dalam peti. Ia kemudian mengatakan bahwa Yan Xishan tidak boleh mati sekarang karena tuan muda ketiga masih hidup. Ia sekarang bernama Aci. Yan Xishan terkejut dan marah. Ia kemudian pergi untuk menantang Aci, tapi tiba-tiba tidak jadi. Ia kembali dan mengatakan bahwa dia tidak akan menang melawan Aci karena dia sudah menyalurkan ilmunya kepadanya. Aci kemudian berkemah dengan Xiao Ti di atas bukit. Aci mengajak Xiao Ti untuk hidup sederhana dan jauh dari dunia persilatan. Aci sudah tidak ingin membunuh lagi, karena sebelumnya sebagai pendekar dia sudah membunuh banyak orang. Namun Xiao Ti mengajak Aci untuk mengalahkan perguruan-perguruan silat dan menguasai dunia persilatan. Tapi Aci tidak mau, dia ingin jadi petani saja. Sore harinya, Xiao Ti meminta kepada salah satu anak buahnya untuk menghancurkan hidup Aci. Malam harinya, Aci kembali ke perkampungan. Ketika akan tidur, tiba-tiba dia diserang oleh murid-murid dari perguruan Shishan. Mereka memburu Aci dan Xiao Li. Di pinggiran kampung datang pula para anak buah bos penginapan. Mereka ingin membalas dendam kematian bosnya karena ketika bos penginapan tewas, penduduk kampung sangat senang. Mereka kemudian membakar kampung tersebut dan membunuh penduduknya. Ketika sedang melarikan diri, Xiao Li teringat sesuatu dan kembali lagi ke rumah. Sedangkan Aci terkena serangan pada matanya. Setelah sampai dalam rumah, Xiao Li mengambil sesuatu. Ketika keluar di luar rumah, ternyata Xiao Ti dan anak buahnya sudah mengepung.
Kakak Xiaoli dihabisi oleh anak buah Xiaoti, sedang Xiaoli dan nenek Miao dipaksa masuk kembali dalam rumah dan rumahnya dibakar. Aci berhasil diselamatkan oleh Yan Xishan. Keesokan harinya, Yan Xishan, Aci, dan temannya kembali ke perkampungan untuk mencari korban selamat. Mereka menemukan Xiaoli hangus terbakar, namun masih hidup. Yan Xishan kemudian memberikan obat yang diperoleh dari tabib waktu itu. Yan Xishan memarahi Aci karena ia tidak mau membantu penduduk kampung yang diserang perguruan Xixing. Aci mengatakan bahwa ia tidak mau membunuh lagi. Yan Xishan kemudian mengatakan, membantu penduduk tidak harus dengan membunuh, cukup dengan mengalahkan mereka saja. Di perguruan Dewa Pedang, sang ketua mengumpulkan murid-muridnya untuk bersiap, karena dia sudah mendengar kabar bahwa perguruannya akan diserang. Murid-murid berjaga di jalan masuk perguruan. Tiba-tiba muncul asap tebal. Dari asap tersebut muncul musuh dan langsung menyerang. Musuh tersebut menyerang menggunakan racun dan senjata rahasia. Terjadi pertarungan yang sengit. Karena terdesak, ketua menyuruh mundur dan masuk ke perguruan. Di sepanjang perjalanan terjadi pertarungan. Mereka kemudian masuk ke perguruan dan menutup pintunya. Tapi musuh-musuh menjebol dinding dan atap. Ternyata yang menyerang perguruan Dewa Pedang adalah Xiaoti. Mereka kemudian masuk ke ruang rahasia dan menutup pintunya. Tapi tiba-tiba muncul Yan Xishan dan Aci. Terjadi pertarungan antara Aci dan anak buah Xiaoti. Kemudian Xiaoti pun menyerang Aci. Tapi karena Xiaoti menyerangnya dengan amarah dan membabi buta, serangannya mengenai salah satu anak buahnya. Ketika Xiaoti sedang berbalik menghadap Aci, tiba-tiba anak buahnya tersebut memeluk Xiaoti, sehingga senjata yang masih menancap di tubuhnya menancap juga ke Xiaoti. Xiaoti pun almarhum. Sim kemudian berpindah di sebuah puncak gunung. Yan Xishan menantang Aci. Ia mengatakan lebih baik mati di ujung pedang daripada mati karena penyakit. Mereka pun bertarung. Aci dapat mengalahkan Yan Xishan. Di akhir cerita, Aci pergi naik kereta bersama Xiaoli. Mereka berkelana untuk menolong orang-orang. Sampai di sini film pun selesai.